Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Bian Saputra. Aku dari minat STIK di jurusan TP pada Insipper Yogyakarta. Di sini aku bakal bahas seputar tentang GIS, kegunaannya, pengertiannya, prinsip kerjanya, dan lain-lain. Untuk singkatnya, telah pesan-pesan berikut ini. GIS, singkatan dari Geographic Information System, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah informasi, menganalisis, dan mensosialisasikan data yang berkaitan dengan geografi. GIS menggabungkan data spasial, yaitu data yang berkaitan dengan lokasi, dengan data non-spasial yang berkaitan dengan data deskriptif, dan memungkinkan para pengguna untuk melihat, memahami, dan menginterpretasikan hubungan pola statelan melalui peta, laporan, dan sebuah grafik. Nah, untuk kegunaan GIS yang saya ketahui di sini ada yang pertama, perencanaan tata ruang dan pengelolaan lahan. GIS membantu pemerintah dan perencana kota dalam membuat keputusan terkait penggunaan lahan, zonasi, dan pengelolaan wilayah. Yang kedua ada dalam pertanian dan perkebunan. GIS membantu untuk manajemen lahan pertanian dan perkebunan, seperti pemantauan kesehatan tanaman, manajemen irigasi, dan lain-lain. Kegunaannya. Selanjutnya kita bakal bahas komponen-komponen yang ada di GIS. Nah, komponen yang pertama itu adalah data. Data adalah komponen utama yang ada di GIS. Data mencakup ada dua bentuk, yaitu data spasial seperti peta, lokasi, koordinat, dan data atribut. Informasi tambahan yang mendeskripsikan fitur spasial. Data ini dapat berasal dari citra satelit, survei lapangan, ataupun sensor dan berbagai sumber lainnya. Yang kedua adalah perangkat keras ataupun hardware. GIS membutuhkan perangkat keras seperti komputer, server, GPS, dan alat pemindai untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data geografis. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak GIS digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data spasial dan atribut. Contoh perangkat lunak GIS adalah ArcGIS, QGIS, dan MapInfo yang membantu pengguna untuk membuat peta. Nah, yang keempat komponennya adalah manusia sendiri. Penggunaan GIS memainkan peran penting dalam mengoperasikan sistem ini, mulai dari ahli geografi, perencana kota, insinyur, hingga pakar lingkungan yang memahami data spasial dan dapat menginterpretasikannya untuk pengambilan keputusan. Nah, kita kan udah bahas komponen-komponennya kan. Sekarang gimana sih penerapan GIS dalam kehidupan sehari-hari itu? Yang pertama itu ada navigasi dan pemetaan, yang kegunaannya udah pasti paling umum lah, yang kita kenal sebagai Google Maps. Kita bisa mengetahui lokasi-lokasi, mengetahui ruang kawan, mengetahui rumah makan, gedung-gedung yang ada di jalan, dan lain-lain. Kita bisa menemukannya lewat Google Maps. Sedangkan Google Maps itu kita rancang dengan menggunakan GIS salah satunya. Nah, untuk dua, perencanaan tata ruang kota. Gimana itu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentang tata ruang menggunakan GIS itu sangat membantu pemerintah dan masyarakat untuk memahami bagaimana sebuah wilayah ini berkembang. Jadi wilayah yang berkembang seperti di Jogja ini bisa kita ketahui menggunakan GIS. Kita bisa tahu Jogja ini sudah ada transportasi umumnya, apakah fasilitas kesehatannya sudah maju. Kita bisa mengetahuinya menggunakan GIS. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang kegunaan GIS pada perkebunan. Yang pertama yaitu pengelolaan lahan. Nah, GIS itu memungkinkan para petani ataupun manajer yang ada di perkebunan untuk menganalisis dan memantau lahan secara rinci, mulai dari memetakan topografi, jenis tanah, serta kemiringan, sehingga mereka akan tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanami di lahan tersebut. Yang kedua adalah pemantauan kondisi tanaman. Dengan bantuan sensor yang dipasang pada satelit, GIS dapat membantu memantau kondisi tanaman secara real time. Dengan pengelola penggunaan dapat memetakan area yang membutuhkan perhatian khusus, seperti daerah yang kelembapan rendah atau serangan hama. Nah, yang ketiga adalah perencanaan irigasi. GIS membantu dalam merencanakan sistem irigasi yang efisien,
dengan data tentang topografi, kondisi cuaca. Manajemen perkebunan dapat mengetahui area mana yang membutuhkan irigasi lebih ataupun lebih sedikit air. Nah, keempat adalah pemetaan ataupun pemantauan produktivitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kerja dari GIS. Yang pertama adalah pengumpulan data. Kita akan mengumpulkan berbagai jenis data yang ada berhubungan dengan lokasi geografis. Data ini dapat berupa peta digital, citra satelit, data GPS, ataupun survei lapangan. Yang kedua adalah input data. Setelah data dikumpulkan, GIS mentransformasikan data mentah ke dalam format digital dan dapat digunakan. Nah, selanjutnya adalah manajemen data. Manajemen data itu menyimpan data dalam lapisan-lapisan atau layer, di mana setiap lapisan mewakili jenis data tertentu, seperti penggunaan lahan, jaringan jalan, atau jenis vegetasi. Lapisan-lapisan ini dapat dikelola secara individual atau digabungkan untuk menganalisis hubungan antara jenis-jenis data. Selanjutnya adalah analisis data. Nah, setelah GIS menghasilkan data digital atau tampilan visual lainnya untuk menampilkan hasil analisis secara grafis, peta-peta ini dapat memperlihatkan berbagai informasi secara interaktif, seperti pola penggunaan lahan, distribusi penduduk, atau kualitas air di sungai. Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga lah informasi yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kalian. Nah, sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang mungkin akan berkaitan